فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat asy-syaikhah Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala. Kita ulangi, wa min suwaris sa'yi fi ifsadil ilaqati ifsadul mar'ati ala zawjiha. Masih melanjutkan bab namimah, yaitu merusak, menyebarkan ucapan tujuannya adalah untuk merusak. Dan di antara bentuk upaya untuk merusak hubungan adalah ifsadul mar'ati ala zawjiha, merusak seorang istri atas suaminya, menjauhkan seorang istri dari suaminya. Dikatakan oleh Syamsul Haq Al-Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, termasuk juga merusak seorang suami atas istrinya. Jadi hadisnya adalah merusak seorang istri dari suaminya, dan termasuk dalam bab itu juga merusak seorang suami, menjauhkan seorang suami, memisahkan suami dari istrinya. Dan ini kita dapati di hari kita ini banyak sekali, dan mencakup juga bahkan kadang dari mertua sendiri. Maka seorang menjadi orang tua dari hubungan rumah tangga itu juga nggak boleh menjauhkan anaknya dari menantunya, atau menjauhkan menantunya dari anaknya. Ini juga masuk dalam ancaman hadis ini. Demikian juga orang lain. Ini semua tercakup. Intinya hubungan rumah tangga itu nggak boleh dirusak dengan cara yang selain syar'i, karena ini ancamannya berat. Dan bukan termasuk darinya, bukan termasuk merusak hubungan rumah tangga apabila seorang wanita meminta untuk dita'addud asal dengan cara yang sahih. Ini ana sebutkan karena banyak persepsi salah dari para wanita ketika menganggap apabila ada wanita lain yang mencoba untuk mendekati suaminya, ini adalah upaya untuk merusak. Itu bukan. Apabila dilakukan dengan cara yang syar'i, melalui perantara orang tuanya, itu bukan termasuk merusak, bukan termasuk dalam hadis ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan kepada Utsman. Padahal Abu Bakar dan Utsman sudah beristri. Maka seperti itu bukan termasuk merusak, selama dilakukan dengan cara yang syar'i, melalui ayahnya atau melalui walinya. Maka jangan kemudian karena ego wanita menganggap setiap ada seorang wanita yang didekatkan dengan suaminya kemudian dikatakan sebagai perusak. Ini nggak benar. Tapi para wanita biasanya nggak percaya, tetap menganggap perusak aja. Dan itu tidak termasuk dalam hadis ini. Man khabbaba zaujata mri'in falaysa minna. Maka nggak boleh merusak. Merusak apabila tujuannya ingin merebut, iya. Tapi kalau untuk bersama, ini tidak. Adapun merusak seorang wanita, ini sudah pasti nggak boleh, karena wanita nggak mungkin poliandri. Maka setiap wanita yang masih sah menjadi suami seseorang nggak boleh didekati dengan cara apapun. Walaupun mereka berdua sudah ada hubungan, sudah ada keretakan rumah tangga, nggak boleh didekati. Itu kalau wanita. Apabila ada seorang wanita yang memiliki hubungan yang kacau rumah tangganya dengan seorang lelaki, selama belum
dicerai, nggak boleh didekati. Bahkan dianjurkan untuk tetap menyatukan dan merekatkan antara mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala rumah tangganya Zainab sudah terasa hambar dan ingin bercerai, beliau masih tetap menasihatkan untuk tetap bersatu. Wa taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nasa wallahu haqqu an takhshah. Hubungan rumah tangga antara Zainab dengan Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ini penjelasan para ulama terkait hadis ini. Baik wanita dirusak dari suaminya ataupun suami dirusak dari istrinya. Tujuannya apabila merusak hanya sekedar menjauhkan tanpa ada tujuan yang syar'i, ini enggak boleh. Baik itu dari orang luar atau dari anak. Seorang anak juga nggak boleh memisahkan antara orang tuanya atau antara ayah dengan istrinya, nggak boleh. Seorang anak misalnya ayahnya ta'addud, nggak boleh menghasut ayahnya untuk mencerai istrinya, nggak boleh. Itu semua masuk dalam hadis ini. Demikian juga seorang anak punya ibu misalnya, nggak boleh juga dihasut dari ayah tirinya. Dan perkara seperti ini di zaman sekarang sudah menjadi biasa. Kadang mertua menghasut menantunya, menghasut anaknya untuk mencerai menantunya. Juga seorang anak kadang menghasut ayahnya atau menghasut ibunya untuk mencerai ayah tirinya. Itu semua adalah upaya takhbib, merusak. Kecuali kalau ada alasan yang syar'i, misalnya suaminya atau istrinya itu jelek, kelakuannya jelek, atau suaminya itu meninggalkan sholat, maka seperti ini boleh. Kalau ada alasan yang syar'i, menjauhkan rumah tangga seseorang kalau memang alasannya syar'i. Qalat wa min suwaris sa'i fi ifsadil ilaqati ifsadul mar'ati ala zawjiha. Rawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna wa isnaduhu hasan. Barang siapa yang merusak istri seseorang, maka itu bukan termasuk kelompok kami, bukan termasuk golongan kami. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Fal wajibu huwa as-sa'yu fil islahi bainal muslimin wa laysa fi ifsadihim. Maka yang wajib adalah berusaha untuk mendamaikan antara kaum muslimin, bukan merusak, membuat kerusakan di tengah-tengah mereka. Wa qawluhu falaysa minna fiha tafsilun dzakarahu al-hafidz fi Fathil Bari. Ucapan falaysa minna, bukan termasuk dari kami, ini apa maknanya? Apakah kufur? Apakah pengkafiran dan pengeluaran dari agama Islam? Nah, ini ada 3 pendapat dari kalangan manusia. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Khawarij, yang mereka berlebih-lebihan dalam memaknai hadis-hadis seperti ini, sehingga perkataan falaysa minna dimaknai sebagai pengkafiran. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Murji'ah, yang nanti akan kita lewati. Bahwasanya falaysa minna itu enggak sama, enggak setara dengan kami. Berarti enggak apa-apa. Maksudnya itu enggak berkurang imannya, karena hanya menafikan kesempurnaan. Adapun pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, falaysa minna, tidak termasuk dari kelompok kami, ini ditafsil. Ini yang akan kita rinci. Indah hadithi 5,360, yaitu hadis, bukan hadis ini. Hadis yang bunyinya ketika 3 orang datang ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bertanya tentang ibadah Nabi, maka mereka akhirnya pulang dan menganggap ibadahnya Nabi itu bagi mereka masih kurang. Ada yang ingin nggak menikah sama wanita, tabattul, menyendiri dan nggak mau menikah. Ada yang nggak mau makan, akan puasa terus, dan ada yang satunya lagi akan qiyamul lail selamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar
keinginan mereka dan Nabi marah dan menyalahkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wallahi inni lakhsyakum lillah wa atqakum lah, sungguh aku adalah manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling khasyah kepada Allah. Meski demikian, aku makan, aku puasa, dan aku juga berbuka, aku juga qiyamul lail, dan aku juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci, roghibaan itu benci, roghiba fi itu suka. Ini saya sebutkan karena nanti ada kata roghbah biar nggak bingung. Rasulullah bilang faman roghibaan sunnati falaysa minni, roghibaan itu benci, kalau roghiba fi itu suka. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk dariku. Nah, ucapan itu bukan termasuk dariku, itulah yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Faqala, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qauluhu falaysa minni in kanatir raghbah. Nah, raghbah ini tadi dalam lafaz hadis faman raghibaan. In kanatir raghbatu bidarbin min at-ta'wili yu'dharu sahibuhu fihi fa ma'na falaysa minni ay ala tariqati. Jadi jawabnya in itu bukan yu'dzar, tapi famakna itu jawabnya in. Apabila dia itu membenci sunnah Nabi, sunnah menikah, terus sunnah tidur, sunnah berbuka, apabila dia itu nggak sukanya itu bidorbin minat ta'wil, karena ada sedikit dari ta'wil syubhat. Ta'wil itu alasan, argumen, bukan menganggap perbuatannya itu lebih bagus. Kan tiga orang tadi kan apa? Nggak mau menikah, nggak mau berbuka, dan nggak mau tidur. Nah, kalau mereka melakukan semua itu adalah karena punya alasan yang yu'dharu sahibuhu fihi, yang pemiliknya itu diberi uzur, maknanya dia itu punya syubhat, punya kerancauan pemahaman, punya alasan kenapa dia nggak mau nikah, kenapa dia nggak mau berbuka, dan kenapa dia nggak mau tidur. Maka famakna falaysa minni, maka makna ucapan Nabi SAW falaysa minni ini bukan pengkufuran, tapi maknanya laisa ala tariqati. Falaysa minni ay laisa ala tariqati, dia tidak termasuk golonganku. Karena golonganku yang sesuai dengan sunnahku itu ya qiyamul lail, ya tidur, ya puasa, ya berbuka, ya beribadah, ya juga berkumpul dengan wanita. Itulah sunnahku. Maka barang siapa yang menjauhi sunnahku, tidak melakukan sunnahku, tidak mengambil sunnahku gara-gara alasan tadi, gara-gara alasan mungkin dia punya alasan ini dan itu, maka dia tidak mengikuti sunnahku. Wala yalzamu an yakhruja 'anil millah, dan pada saat seperti itu tidak mengharuskan pelakunya itu keluar dari agama Islam, karena enggak kafir seperti itu. Berbeda kalau wa in kana i'radun wa tanakkusun yufdi ila i'tiqadi arjahiyati amalihi fa makna falaysa minni ay laisa ala millati. Kalau mereka itu roghbahnya itu kebenciannya, nggak suka nikah, nggak suka berbuka, nggak suka tidur, itu adalah karena i'radun, berpaling dari syariatnya Nabi, wa tanakkusun, dan meremehkan sunnahnya Nabi. Yufdi ila itiqadi, yang akan menghantarkan kepada keyakinan arjahiyati amalihi, lebih bagusnya perbuatan dia daripada sunnahnya Nabi, maka ini kufur. Sehingga makna fa makna laisa minni ay laisa ala millatina, kalau maknanya seperti itu maka dibawa kepada dia bukan berada di dalam agamaku. Lianna i'tiqada dzalika nau'un minal kufur, karena meyakini yang demikian itu meyakini bahwasanya perbuatan dia lebih bagus dari perbuatan Nabi, ini adalah jenis dari jenis-jenis kekufuran. Dipahami? Jadi perkataan falaysa minni faman raghiba an sunnati falaysa minni itu memiliki dua rincian. Kalau dia meninggalkan sunnah Nabi bukan karena membenci sunnah Nabi, bukan karena menganggap perbuatannya itu lebih bagus dari perbuatannya Nabi, maka ini bukan kufur.
Sehingga falaisa minni ini tidak bisa dimaknai pengkafiran. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah tersebut karena menganggap perbuatannya lebih baik dari perbuatannya Nabi, metodenya lebih bagus daripada metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasulullah, maka falaisa minni maknanya ini pengkafiran. Karena perbuatannya itu termasuk kekufuran, meyakini sunnahnya lebih bagus daripada sunnahnya Nabi. Dan itu termasuk nawaqidul Islam. Termasuk satu dari pembatal-pembatal Islam, menganggap bahwasanya petunjuknya lebih bagus daripada petunjuknya Rasulullah. Enggak boleh. Maka ini pemahaman yang benar dari pemahamannya Ahlussunnah, memaknai falaisa minni. Bisa dimaknakan pengkufuran, bisa tidak sebagaimana Khawarij, tidak juga sebagaimana Murji'ah. Khawarij memaknai seperti ini langsung dianggap kafir. Berarti barang siapa yang menjauhkan, memisah atau merusak hubungan rumah tangga, kafir. Tidak menikah dihukumi kafir. Kalau enggak suka kalau dia enggak mau menikah dihukumi kafir. Karena falaisa minni. Itu namanya Khawarij. Wa qala, dan berkata juga Al-Hafidz Ibnu Hajar inda raqmi hadithi 7,070. Seperti 7,000 itu bisa dibaca dua, bisa 7,000, bisa 7,000, tapi yang fasih itu yang alaf dijamak, alafnya itu dijamakkan juga, alafnya itu dijamakkan, itu yang lebih fasih. Tapi boleh juga 7,000. Beliau juga berkata dalam menjelaskan hadis nomor 7070, al-aula inda katsirin minas salaf itlaqu lafdzil khabar min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Lebih utama menurut mayoritas salaf adalah membiarkan lafaz berita seperti tadi, ancaman-ancaman tadi, min ghairi ta'arrudin li ta'wili, tanpa harus membahas tentang takwilnya. Ya wis, biarkan gitu aja, namanya ancaman. Supaya baliyakuna ablagha fi zajr, supaya lebih merasuk, supaya lebih pedas di dalam menghardik. Jadi lafaz-lafaz ancaman yang seakan-akan itu mengusir orang dari agama Islam, itu sebagian salaf atau kebanyakan salaf mereka lebih senang untuk dibiarkan seperti itu, biar orang itu takut. Min ghairi ta'arrudin, tanpa harus membahas. Ta'arrud itu menampilkan atau membahas, itu namanya ta'arrud. Wa kana Sufyan bin Uyainah, dan dahulu Sufyan bin Uyainah yungkiru ala man yasrifuhu an dhahirihi, pernah mengingkari orang yang mentakwil, memalingkan dari dohirnya. Oh, maknanya laisa minni ini laisa ala tariqati atau laisa ala ini. Enggak mau Sufyan, enggak usah, biarkan aja. Biarkan sesuai dohirnya, bukan termasuk dari kami gitu. Sufyan bin Uyainah pernah mengingkari orang yang mengarahkan hadis-hadis tersebut. Biarkan aja, enggak usah diarahkan, biar manusia itu takut. Wa yara annal imsaka an ta'wili aula, dan Sufyan bin Uyainah melihat, memandang bahwasannya menahan diri dari mentakwil hadis-hadis tersebut, ancaman-ancaman tersebut, itu lebih utama. Lima dzakarnahu, dengan alasan apa yang sudah kami sebutkan. Sebab perkara-perkara yang sudah kami sebutkan. Intahal murad. Wa amma tafsirul Murji'ah, adapun tafsirnya Murji'ah, bi anna laisa minna laisa mithlana, bahwasanya Murji'ah itu kebalikannya Khawarij. Mereka mengatakan laisa minna itu sama sekali enggak mengandung hardikan, hanya menafikan enggak setara dengan kami. Laisa mithlana, tidak sama dengan kami. Ya kan, maknanya akhirnya jadi memble. Jadi apa? Jadi batal maknanya itu. Enggak ada hardikan. Kenapa? Ya karena kita mau taat sekuat apapun ya tetap enggak akan setara dengan Nabi. Akhirnya kita dikatakan, kamu enggak setara dengan saya. Kalau menipu, kamu enggak setara dengan saya. Kalau membenci sunnah saya, ya enggak takut orang. Kenapa? Oh, saya mengikuti sunnah Nabi juga enggak akan setara dengan Nabi, gitu loh. Makanya tafsirnya Khawarij membuat manusia itu apa? Berlebih-lebihan. Tafsirnya Murji'ah membuat manusia bermudah-mudahan.
Karena terlalu dilonggarkan. Laisa minna maknanya bukan tidak setara dengan kami. Ya enggak ada yang takut. Kama dzakarahu Imam Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad anhum dari mereka dinukilkan dari Murji'ah. Kama fi sunnah lil Khallal, sebagaimana dalam kitab Sunnah punyanya Al-Khallal, Abu Bakar Al-Khallal. Safhah atau rakam wallahu alam ini. Apakah ini halaman ataukah nomor masalah, nomor masail wallahu alam. Birakam 500 wa 16. Maka adapun itu maka famin abdalil batil. Fa di sini jawab amma. Tafsirnya Murji'ah ini maka termasuk kebatilan yang paling batil. Kenapa? Id annahu sayakunu man lam yufsid zaujata ahadin yakunu mithlan nabi wa ashabihi. Karena maknanya sesuai dengan pemahamannya Murji'ah, kalau orang itu tidak merusak dan tidak melakukan hal-hal yang diperingatkan di situ, maknanya dia akan setara dengan Nabi. Kan Nabi bilang, gak setara dengan saya orang yang menipu, gak setara dengan saya orang yang merusak hubungan rumah tangga, gak setara dengan saya orang yang membenci sunnah saya. Lah kalau maknanya seperti itu, berarti kalau gak melakukan seperti itu berarti setara. Enggak benar. Maka enggak benar tafsir ini. Kenapa? Karena kita mau menjauhi perbuatan-perbuatan itu dan melakukan ketaatan pun bagaimanapun juga, kita juga sudah nggak setara, nggak akan setara, nggak akan pernah setara. Jadi penafian ini jadi sia-sia kalau gitu. Maka mazhabnya Murji'ah ini menjadikan penafian dan hardikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi sia-sia dan tidak memiliki pengaruh apapun, tidak memiliki efek jera apapun. Karena apa? Karena ya kita nggak mungkin bisa sesuai dengan sama dengan Nabi. Maka jelas tafsir seperti ini batil. Paham? Paham sisi pendalilannya sini ya, ikhwah? Id annahu sayakunu man lam yufsid zaujata ahadin yakunu mithlan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Maknanya kalau gitu, kalau orang tidak melakukan hal-hal yang diperingatkan tadi, berarti dia akan setara dengan Nabi. Kalau melakukan nggak setara, kalau nggak melakukan setara gitu. Nah gitu loh. Kalau maknanya Nabi, kalau makna ucapannya Nabi itu laisa minna, itu maknanya tidak setara, berarti yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu setara dengan Nabi. Kan nggak bisa. Maka laisa minna itu bukan tidak setara, tapi laisa minna itu tidak termasuk golongan kami sebagai bentuk hardikan. Gak boloku, ojo celuk-celuk aku, jangan lagi panggil-panggil, jangan lagi menisbahkan diri kepadaku, aku gak gandeng, aku gak bolomu. Nah itu kan hardikan namanya. Maknanya seperti itu. Jadi kan hardikan, orang itu kan akhirnya merasa takut, merasa jerah, dihardik sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau masih melakukan seperti itu, ojo parak-parak aku, jangan lagi dekat-dekat aku, pergilah jauh sana. Nah, akhirnya orang kan takut. Itulah makna yang benar dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana pemahamannya Khawarij, tidak juga sebagaimana pemahamannya Murji'ah, tapi sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Salaful Ummah. Jadi saya kunu man lam yufsid zaujatahin yakun mithlan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa man lam yaghusha kadzalik. Atau juga orang yang enggak menipu akan sama dengan Nabi, karena hardikannya ini macam-macam. Ada yang dalam hardikan dalam merusak rumah tangga, ada juga dalam menipu. Man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk kelompok kami. Wa hakadha, demikian juga masalah-masalah yang lain. Wa hakadha itu maknanya, dan demikian juga masalah-masalah yang lain yang bunyinya sama. Wanduri radd Ibni Abil Izz ala hadhil maqalah, dan lihatlah bantahannya Ibn Abil Izz dalam syarah Tahawiyah, pensyarah Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, syarih Tahawiyah, terhadap ucapan ini dalam fi syarih Tahawiyah safhah 344 tab'ah Al-Maktab Al-Islami. Selesai kita dari memaknai hadis-hadis yang bersifat ancaman. Apa ringkasnya? Salaf mereka dahulu membiarkan ancaman-ancaman seperti itu apa adanya. Kalaupun mau dijelaskan,
maka ada rincian, ada yang bermakna takfir, ada yang bermakna tidak. Intinya jangan sampai ditabrakkan dengan akidah Ahlussunnah yang lain, bahwasanya dosa selain syirik dan selain kufur itu tidak ada yang mengkafirkan, tidak ada yang menjadikan seorang itu kafir, keluar dari Islam dan kekal di neraka, enggak ada. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita balik kepada masalah utama, yaitu masalah namimah. Qalat wa'lami anna man nammat laki nammat alaiki. Apa maknanya ini? Apa maknanya anna man nammat laki nammat alaiki? Ketahuilah bahwasanya orang yang mengadu domba untuk kamu, di depan kamu manis, maka dia di belakangmu juga akan mengadu domba orang lain atas kamu. Maka jangan pernah berkawan dengan tukang ghibah. Ketika dia berkumpul denganmu orang lain yang dijadikan santapan, ketika kamu pergi, kamulah yang dijadikan mangsanya. Itu makna ini. Anna man nammat laki nammat alaiki. Ghibah juga seperti itu. Orang yang menggibahi orang lain di depanmu, ketika kamu pergi juga kamu yang akan digibahi. Namanya tukang ghibah, tukang. Demikian juga tukang namimah, tukang adu domba. Di depanmu dia mengadu domba orang lain. Ketika kamu pergi, kamulah yang akan dibicarakan di depan orang. Itu maknanya nammat laki. Barang siapa yang namimah menguntungkan kamu, dia juga akan namimah merugikan dirimu. Wansahi man kanat hadhihi khoslataha, dan berilah nasihat kepada seorang wanita yang kalau memang ada bersifat dan berperangai seperti ini. Berikanlah nasihat birifkin walinin, dengan lemah lembut dan santun, wabil mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Al-marrata tilwal marrati, secara berkala, al-marrah sekali, terus tilwal marrah, tahap demi bertahap, nasihat demi nasihat, gitu loh. Al-marrata tilwal marrati maknanya nasihat demi nasihat, berikanlah terus menerus. Fa'illam tanzajir, kalau dia tidak bergeming, tidak terhardik dengan nasihat tersebut, fahadziri akhawatiki minha, maka peringatkanlah saudari-saudarimu dari dia, karena bahaya dia, membahayakan. Ini adalah termasuk dosa yang muta'addi, termasuk dosa yang menjalar. Maka peringatkanlah saudari-saudarimu dari awas, fulanah itu tukang adu domba, jangan termakan olehnya. Awas, fulan itu adalah tukang adu domba, jangan, hati-hati. Nah, itu namanya fahadziri, boleh mentahdir, tapi nggak boleh menghajar, karena hajar itu butuh syarat dan juga butuh kriteria, butuh banyak hal. Tapi kalau tahdzir itu lebih umum daripada hajar. Hajar itu termasuk nau' minat tahdzir, tapi tahdzir belum tentu hajar. Ya sekedar diperingatkan saja, disuruh waspada dari orang yang memiliki watak seperti itu. Wajtani bi mujalasataha, dan jauhilah untuk berkawan duduk dengannya. Ya sesuai kebutuhan saja. Salam-salam, ketemu-ketemu. Tapi kalau sampai berkawan dekat, kalau wataknya masih seperti itu, repot. Lianna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kau enggak boleh berkawan dan berteman duduk dengan dia? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau melihat orang-orang yang mereka itu berkecimpung dalam ayat-ayat kami, bighairi haq, membicarakan kebatilan, ini dalil umum untuk menjauhi seluruh kebatilan, seluruh majelis batil. Ayat ini adalah dalil umum untuk menjauhi seluruh majelis batil, majelis ghibah, majelis namimah, majelis bid'ah, majelis syirik, majelis semuanya. Kalau ada di situ perkumpulan yang sedang membicarakan kebatilan apapun bentuknya, disuruh menjauhi, karena itu termasuk al-khawd fi ayatillah bighairi haq. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka itu berkecimpung di dalam ayat-ayat kami, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara tentang pembicaraan lain yang benar. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan apabila ada kalanya syaitan membuatmu lupa, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumid dzalimin, maka janganlah pernah duduk setelah ada peringatan bersama orang-orang zalim.
Ayat ini sebagai dalil untuk menjauhi majalis ahlul bidah, menjauhi ahlul bidah ya ayat ini. Fala taq'ud, jangan berkawan, jangan berteman, baik itu secara live atau secara online, grup-grup yang isinya cuma kebatilan, isinya ghibah, isinya namimah, isinya syirik, isinya bidah, grup-grup ataupun semua medsos yang isinya seperti itu. Fala taq'ud, jangan ikut duduk di situ, pergi, hengkang, cabut dari tempat-tempat seperti itu. Setelah adanya peringatan, mal qomid dolimin, jangan duduk bersama orang-orang dolim. Qalat, masalah baru. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fil ghibati wan namimah. Para ahlul ilm berselisih dalam masalah ghibah dan namimah. Ahuma mutaghayyirani am mutaradifani. Apakah keduanya itu berbeda total ataukah sama, serupa? Antara ghibah dan namimah itu hubungannya apa? Walladzi rajjahul hafidz fil mujalladil 10 safha 400 wa 73 anna bainahuma taghayyurun. Dan yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, antara keduanya ada sedikit perbedaan. Wa anna bainahuma umuman wa khususan wajhiyan. Dan bahwasanya hubungan antara keduanya itu adalah umum wa khusus wajhi. Siapa yang masih ingat penjelasan dan definisi umum wa khusus wajhi? Apa artinya umum wa khusus wajhi? Dicatat. Segala sesuatu, hubungan antara segala sesuatu itu ada 4. Al-ilaqah bainal asya', keterkaitan atau hubungan segala sesuatu itu ada 4. Yang pertama, mutasawiyani, sama. Setiap ini adalah itu, setiap itu adalah ini. Itu namanya mutasawiyani, sama. Setiap ini adalah itu dan setiap itu adalah ini. Itu namanya sama. Yang kedua adalah mutaghayyirani, berbeda total. Setiap ini bukan itu dan setiap itu bukan ini. Itu namanya mutaghayyirani. Dan yang ketiga adalah umumun wa khususun mutlak. Yang ketiga adalah umumun wa khususun mutlak. Antara ini dan itu, ini, setiap ini lebih umum daripada itu, dan setiap itu lebih khusus daripada ini. Itu namanya umumun wa khususun mutlak. Yaitu satunya lebih umum dari yang lain, dan yang lain lebih khusus daripada satunya. Itu namanya umumun wa khususun mutlak. Satu pasti lebih umum dari satunya, dan satunya lebih khusus dari yang satunya tadi. Itu namanya umum wa khusus mutlak. Nanti akan dengan contoh akan nampak. Yang keempat adalah umumun wa khususun wajhi. Ini belum tentu itu belum tentu ini, dan ini kadang itu, dan itu kadang ini. Itu namanya umum wa khusus wajhi. Bingung? Umum wa khusus wajhi yaitu kadang satu masing-masing itu bisa menjadi umum dari yang lain dari satu sisi, dan yang lain tadi bisa menjadi umum dari satu tadi dari sisi yang lain. Jadi antara dua perkara itu nggak ada yang lebih umum. Kadang satu lebih umum dari kawannya, kadang kawannya juga lebih umum dari kawannya. Beda sisi. Itu namanya umum wa khusus wajhi. Makanya dikatakan wajhi, tergantung sisi sudut pandangnya. Kalau yang sama itu contohnya dosa dan maksiat. Setiap dosa adalah maksiat dan setiap maksiat adalah dosa. Kalau yang berbeda contohnya dosa dan taat. Setiap taat bukanlah dosa dan setiap dosa bukanlah taat. Kalau yang umum wa khusus mutlak contohnya adalah dosa dan ghibah. Setiap ghibah adalah dosa, tapi tidak semua dosa adalah ghibah. Nah, kalau yang contoh untuk umum wa khusus wajhi itu adalah ghibah dan namimah. Ghibah belum tentu namimah,
namimah belum tentu ghibah. Dan kadang keduanya bersatu, kadang menjadi ghibah dan namimah sekaligus. Itu namanya umum wa khusus wajhi. Bertemu pada satu titik, berpisah pada dua titik. Ya, hafal ini, diperhatikan. Ini penting nanti kalau sampean belajar akidah. Ini nanti penting, umum wa khusus mutlak, umum wa khusus wajhi. Umum wa khusus wajhi itu adalah masing-masing dari dua perkara itu kadang menjadi umum, kadang menjadi lebih umum dari yang lain, kadang juga menjadi lebih khusus dari yang lain, tergantung sisi pandangnya. Nanti akan lebih jelas dengan contoh ini, ghibah dan namimah. Jadi ghibah dan namimah itu enggak sama, juga enggak mutlak beda. Ada sisi samanya, ada sisi bedanya. Ghibah kadang lebih umum dari namimah, namimah kadang lebih umum dari ghibah. Perhatikan. Wa dzalika li anna an-namimata naqlu hali syakhsi li ghairihi ala jihatil ifsad. Yang demikian itu kenapa? Karena namimah adalah menukilkan keadaan seseorang kepada orang lain, tujuannya adalah untuk merusak. Kalau namimah itu titik utamanya adalah pada merusak. Sawa'an bi ghairi ridahu, tanpa seizinnya, tanpa keridoannya. Sawa'un kana bi ilmihi am bi ghairi ilmihi, baik dengan diketahui atau tidak diketahui, di depan atau di belakangnya. Kalau namanya membicarakan orang tujuannya untuk merusak, untuk mengadu domba, itu namanya namimah. Dari sisi ini, namimah lebih umum daripada ghibah, karena namimah itu bisa dibicarakan di depan, bisa dibicarakan di belakang. Namimah itu dari sisi masalah depan belakangnya itu lebih umum. Kenapa? Karena namimah itu adalah merusak baik di depan atau di belakangnya. Itu namanya namimah. Sedangkan ghibah itu harus di belakangnya, dengan tujuan merusak atau enggak merusak, pokoknya membicarakan orang di belakang. Nah, dari sisi itu ghibah itu lebih umum. Kalau dari sisi merusak atau enggak merusaknya, ghibah itu lebih umum daripada namimah. Pokoknya kamu membicarakan aib saudaramu di belakangnya, entah tujuannya itu cuma ngobrol, entah tujuannya cuma iseng-iseng, atau tujuannya itu merusak, ghibah lebih umum dari sisi masalah tujuan. Dan namimah lebih umum dari sisi tata cara, di belakang atau di depan los, yang penting tujuannya merusak. Itu namanya umum wa khusus wajhi. Satu lebih khusus dari yang lain, juga ada sisi umumnya, ada sisi khususnya gitu loh. Namimah itu ada sisi lebih umumnya dari ghibah, juga ada lebih khususnya. Namimah lebih umum dari sisi tempat dan lebih khusus dari sisi tujuan. Ghibah lebih umum daripada namimah dari sisi apa? Tujuan. Lebih khusus dari namimah dari sisi tempat. Ah, gitu loh. Nek gak muteng tak kok kancane. Wal ghibatu dzikruhu fi ghaibatihi bima la yurdi. Sedangkan ghibah adalah menyebut seseorang tadi di belakangnya dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Famtazatin namimatu biqasdil ifsad, maka terbedakan namimah itu dengan tujuan merusak. Wala yushtaratu dzalika fil ghibah, sedangkan dalam ghibah enggak disyaratkan merusak. Merusak enggak merusak, pokoknya kamu bicarakan orang di belakang namanya ghibah. Dan kalau berkebetulan berkumpul membicarakan orang lain di belakangnya sekaligus tujuannya untuk merusak, maka namanya apa? Double. Namimah plus ghibah. Nah, itu namanya umum wa khusus wajhi. Wamtazatil ghibatu, sedangkan ghibah itu terbedakan bikauniha fi ghaibatil maquli fihi, dengan keberadaannya itu di belakang orang yang dibicarakan. Al maqul fihi maknanya adalah orang yang dibicarakan. Wastarakata fi ma ada dzalik, dan keduanya itu berserikat selain dalam kekhususan tadi. Ya, kalau memang tujuannya untuk merusak dan itu di belakang orang,
di belakang orangnya, ya namanya ghibah, ya namimah, berserikat dalam dosa, berserikat di dalam keburukan. Namimah dan ghibah itu sama dalam keburukan, dalam dosa. Itu bedanya cuma tadi, bedanya masalah tempat. Kalau ghibah dan namimah bedanya cuma masalah tujuan. Qala wa minal ulama'i man yashtaritu fil ghibati an yakunal maqulu fihi ghaiban. Wallahu alam. Di antara ulama ada juga yang mensyaratkan ghibah itu harus yang dibicarakan itu enggak ada. Kalau di depannya walaupun enggak tahu, itu enggak ghibah. Tapi yo termasuk ghibah toh. Sama di depannya dia nggak paham bahasa Inggris, sama bicara bahasa Inggris dengan kawannya, sama ngerasani dia, yo ghibah. Walaupun orangnya juga ikut tertawa. Sama pakai bahasa Sulawesi, sama-sama kawannya Sulawesi atau sama-sama kawannya Kalimantan. Sing dibicarakan melok guyu. Padahal sedang beteti, sedang dikuliti, enggak tahu, maka itu termasuk ghibah juga. Baik, mafhum ya ikhwah? Difahami? Kalau lanjut. Perhatikan ini sekarang sulit ini. Ini ada pembahasan sulit. Siap-siap. Qala wa qad dzakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab baban bi unwan babu bayani syai'in min anwa'i sihr fi kitab at-tauhid. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Imam An-Najdi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bab dengan judul bab penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir, yaitu dalam kitab at-tauhid. Nah, termasuk di antara bentuk sihir yang sama pengaruhnya dengan sihir adalah namimah nanti. Wa min dimnil adillati allati dzakaraha ma rawahu Muslimun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya namimatu al-qalatu bainan nas. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahu apa itu adhu? Sesuatu yang merusak, yaitu an-namimah. Dia adalah namimah, adu domba, al-qalatu bainan nas, menyebarkan ucapan di tengah-tengah manusia. Qala syarihu kitab at-tauhid Abdurrahman ibn Hasan, Syekh Abdurrahman ibn Hasan. Zakara Ibnu Abdul Barr an Yahya ibn Abi Katsir annahu qala yufsidun nammamu wal kadzdzabu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanah. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Hasan, Imam Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Yahya, menukilkan dari Yahya ibn Abi Katsir bahwasanya qala di sini adalah Yahya bin Abi Katsir. Yufsidun nammam, tukang adu domba itu akan merusak, dan kadzdzab dan tukang pendusta itu akan merusak dalam 1 jam atau dalam satu waktu. Fisah ini belum tentu 1 jam, 60 menit enggak. Fisah itu maknanya sekejap. Apa-apa yang tidak dirusak, apa-apa yang tidak bisa dicapai oleh seorang tukang sihir selama setahun. Tukang sihir kadang nyantet orang untuk menjauhi melet orang, menjauhkan antara suami dan istri, kadang gagal. Berusaha lagi kadang gagal, diruqyah gagal maneh, diruqyah gagal maneh. Tapi kalau tukang adu domba, sekali sebut saja aib-aibnya, besok sudah ke KUA buyaran. Itu. Demikian juga saudara juga seperti itu, persaudaraan juga seperti itu. Disihir, dirusak, belum tentu rusak. Tapi kalau sama tukang namimah dikasih
bumbu sedikit saja, besoknya sudah bertengkar. Waliyadzubillah. Wa qala Abu Khattab fi Uyunil Masail wa minas sihri as-sa'yu bin namimati wal ifsadu bainan nas. Dan termasuk jenis sihir, mensihir manusia, bukan termasuk sihir yang kafir, kufur ini enggak. Tapi sihir maknanya itu apa? Mengelabui orang, kayak disihir, kayak digendam. Dan termasuk jenis sihir yaitu mengelabui manusia adalah upaya untuk mengadu domba dan merusak manusia. Orang itu kayak bisa kayak disihir. Disebutkan kebenciannya, akhirnya dia terbakar dan langsung kayak disihir, nggak sadar, langsung gelap matanya, langsung ambil parang dan datang ke kawannya tadi, bertengkar mereka berdua. Qala fil furu', berkata fil furu', ini tadi lupa belum saya cari. Ini tadi mau tak cari enggak sempat. Siapa yang mengatakan ini? Insyaallah pada pertemuan akan datang. Qala fil furu' wa wajhu annahu yaqsudul adza bi kalamihi wa amalihi ala wajhil makri wal hilah. Wa wajhuhu itu kayaknya kurang hak satu. Dan bagaimana pengarahannya? Kok bisa namimah itu kok dikatakan termasuk sihir? Ini gimana ini? Nah itu loh. Wa wajhuhu, dan pengarahannya bahwasannya orang tukang adu domba annahu, kembali kepada namam. Tukang adu domba itu yaksudul adza, menginginkan gangguan dengan ucapannya, wa amali, dan dengan perbuatannya, ala wajhil makri wal hilah, tujuannya untuk membuat makar dan tipu daya. Asbaha bisihir, lebih atau usbiha bisihir, lebih serupa dengan sihir. Karena sihir juga sama, tujuannya untuk merusak, untuk mengelabui. Tukang adu domba juga seperti itu. Wa hadza yu'rafu bil urfi wal 'adah, dan ini diketahui dengan kebiasaan dan dengan uruf. Orang yang tahu efek dan dampaknya sihir dan dampaknya namimah, dia akan tahu bahwasanya keduanya sama dalam sisi dampak. Annahu yu'athiru wa yantuju atau wayantaju ma ya'malu sihir, dan bahwasannya namimah dan juga kadzab itu akan berpengaruh dan menghasilkan apa yang dihasilkan oleh sihir, au aktar, atau lebih sadis, lebih dahsyat. Fayuti hukmahu taswiyatan bainal mutamathilaini awil mutaqaribain. Itu mungkin fayuto. Maka diberikan hukumnya sebagai bentuk menyamakan antara dua perkara yang sama atau dua perkara yang mirip. Jadi bisa dikatakan sebagai sihir namimah itu, tapi dari sisi apa? Dari sisi pengaruh, bukan dari sisi kufurnya. Lakin yuqal, tapi dikatakan as-sahiru innama yakfuru liwasfi sihir. Hanya saja tukang sihir itu menjadi kafir karena sifatnya sihir, yaitu meminta bantuan dengan jin. Kafirnya tukang sihir itu bukan dari pengaruhnya, tapi dari cara sihirnya. Perhatikan, namimah dan sihir sama dari sisi pengaruh, tapi tidak sama dari sisi hukum. Sahir kafir, orang tukang sihir itu kafir, dibunuh. Namimah nggak kafir dan nggak dibunuh, namam. Karena yang menjadikan sihir itu kafir itu tata cara sihirnya, bukan pengaruhnya. Liwasfi sihir, dia itu menjadi kafir karena sifat sihir. Wa huwa amrun khosun, dan itu adalah perkara yang khusus. Wa dalilu khosun, dan dalilnya juga khusus. Dalilnya bahwasanya sahir itu kafir. Wa hadza laisa bisahir, sedangkan namimah, tukang adu domba, bukanlah tukang sihir. Wa innama yu'athiru amaluhu ma yu'athiruhu, hanya saja perbuatannya dia, tukang adu domba, berpengaruh apa yang dipengaruhi, apa yang dihasilkan oleh sihir, sama. Innama yu'athiru amaluhu ay amalun namam ma yu'athiruhu amalus sahir. Fayuti hukmahu, maka beliau memberikan hukumnya, yaitu bisa kembali kepada Ibnu Abdul Bar, Yahya bin Abi Katsir, atau tadi yang membahas yang menyamakan antara sihir dengan namimah. Fayuti hukmahu, maka diberikan hukumnya, illa fi makhtasso bihi, kecuali dalam masalah yang sihir itu khusus dengannya, yang terbedakan minal kufur, dari hukum kekufuran,
wa adami qabulit taubah, dan juga tidak diterimanya taubat. Tidak terima taubat di mata manusia, maksudnya sahir bertaubat tetap dibunuh karena dia sudah merusak banyak orang. Taubatnya dia antara Allah diterima kalau memang taubat betulan, tapi di tengah-tengah manusia tetap dibunuh. Intaha mulakhoson, selesai secara ringkas. Jadi intinya sihir dengan namimah sama dari sisi pengaruh, tidak sama dari sisi hukum. Wa bihi yadhharu mutabaqatul hadits litarjamah, dan dengan jawaban ini nampaklah keserasian antara hadis yang dibawakan ala hal unabbiukum mal adhu litarjamah dengan judul yang dibuat oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kenapa judulnya itu masalah sihir, kok hadis yang dibawakan kok masalah namimah? Inilah penjelasannya. Maka ini sebagai penutup dalam bab namimah, bahwasanya namimah itu kadang lebih dahsyat daripada sihir dari sisi dampak dan pengaruh buruk yang dibawa. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kita taufik untuk menjauhi hal-hal yang bisa mencederai dan bisa menghancurkan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.